Halo, selamat siang rekan-rekan. Saya Ayu Sari dari program studi International Business Management Universitas Ciputra akan menceritakan secara singkat mengenai topik pembahasan elastisitas yang mengangkat sebuah artikel berjudul Harga tiket pesawat ke Bali naik 800.000 sampai 1 juta rupiah. Analisa positif yang terjadi adalah harga tiket pesawat ke Bali memang tercatat naik. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, Selasa 20 September di situs tiket.com, tiket dari Jakarta Bali untuk keberangkatan Jumat 23 September dengan Lion Air dibanderol 1,1 juta rupiah hingga 2,7 juta rupiah. Harga ini naik dari rata-rata 800.000 hingga 1 juta beberapa waktu lalu. Sementara jika dengan AirAsia, tiket Jakarta Bali dibanderol 1,3 juta hingga 1,6 juta rupiah. Hal ini tentu berpengaruh pada kunjungan wisatawan yang sudah mulai ramai berdatangan ke Bali. Per Maret 2022, untuk wisatawan mancanegara sudah mencapai 10.000 orang per hari, dan untuk wisatawan domestik mencapai 12.000 orang per hari. Jika terjadi kenaikan yang terlalu tinggi, maka dikhawatirkan wisatawan domestik yang akan berkunjung ke Bali menunda keberangkatannya. Coba kita bayangkan, kalau misalnya satu keluarga berkunjung dengan harga tiket senilai 2,7 juta per orang, apabila dikali 4 maka akan sangat tinggi jatuhnya. Yang sebelumnya hanya butuh 2 juta untuk satu keluarga tersebut, sekarang harus naik menjadi hampir 12 juta rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingginya permintaan tiket ke Bali. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar pesawat. Yang ketiga, kalkulasi bisnis maskapai. Yang keempat, penyesuaian kondisi. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Berdasarkan faktor pengaruh di atas, analisa normatif yang harus dilakukan salah satunya adalah melakukan penambahan kapasitas penerbangan ke Bali sehingga menekan biaya tiket. Banyaknya permintaan tiket ke Bali seharusnya dibarengi dengan penambahan kapasitas penerbangan. Melakukan evaluasi penerbangan dengan memberikan space lebih banyak kepada penerbangan ke Bali karena permintaannya lebih tinggi dibandingkan ke daerah lain. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah melakukan bundling produk dengan akomodasi yang tersedia di Bali. Pemilik hotel, pemerintah, toko oleh-oleh bisa diajak berkolaborasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada wisatawan domestik. Menekan kos di penerbangan tapi mendapatkan keuntungan lewat hotel dan restoran yang bekerja sama, saya kira masih bisa dilakukan mengingat apabila terjadi penurunan wisatawan yang datang, maka akan berdampak kepada semuanya. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah mengetahui karakter penumpang domestik dengan menghadirkan konsep yang lebih ramah di kantong dan pelayanan sesuai dengan budaya kita sendiri, sehingga bisa menekan kos yang dikeluarkan oleh penerbangan. Contohnya, self-service yang sudah mulai digalakkan di mana-mana. Hal ini bisa mengurangi beban karyawan yang bisa digantikan dengan mesin. Pasti masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan penyesuaian terhadap elastisitas permintaan, agar penumpang maskapai tidak beralih ke akomodasi lain seperti kapal laut atau menggunakan kendaraan sendiri. Dalam hal ini perlu dilakukan riset lebih jauh untuk perusahaan bisa menjaga kepercayaan dari wisatawan yang akan menggunakan jasa penerbangan. Baik, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi elastisitas permintaan tiket pesawat ke Bali. Kurang lebih dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.